Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam renungan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon supaya hati dan pikiran kami dapat tertuju kepada firman-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-37 dengan perikop perempuan Sunem dengan anaknya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupinyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang." Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah kuminta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, "Anak itu tidak bangun." Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah
pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Amin. Untuk firman Tuhan. Setiap orang pasti menyimpan harapan, dan sebagian orang, harapan bisa menjadi inspirasi yang memotivasi seseorang untuk menjalani kehidupannya. Dengan harapan tidak saja membuat hidup seseorang terarah, dengan harapan seseorang juga bisa jadi lebih bijaksana dalam menentukan sikap apa yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah. Hari ini kita belajar dari hidup seorang perempuan Sunem. Kata Sunem berasal dari bahasa Ibrani, Sunem, secara harfiah yang berarti tempat kedamaian ganda. Suatu kampung di bagian suku Isaskar, dekat Yisril, tempat perkampungan orang Filistin sebelum terjadi perang, terdapat di dalam 1 Samuel 28 ayat yang keempat. Sunem di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 3 dan ayat 15. Gadis Abisak yang cantik yang berasal dari Sunem yang merawat Raja Daud pada masa tuanya. Dan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 dikatakan firman Tuhan, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Jadi Sunem adalah tempat, bukan nama dari perempuan itu. Keteladanan seorang perempuan Sunem, ia seorang perempuan kaya yang murah hati, seorang perempuan yang tidak serakah yang mau berbagi. Elisa serta bujangnya dijamu dengan sangat baik oleh perempuan Sunem. Tidak hanya memberi makan, tetapi juga tempat bagi Elisa serta bujangnya. Ketulusan dan kebaikan perempuan Sunem terlihat di ayat 13. Ketika Elisa menawarkan baginya koneksi ataupun balas budi. Tetapi perempuan Sunem ini tetap tidak meminta apapun. Ketulusan dan kebaikan dari perempuan Sunem dalam memberi bantuan. Firman Tuhan katakan, Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Buah dari ketulusan dan kebaikan perempuan Sunem di masa tuanya, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara-saudara, ternyata Allah izinkan ujian hidup, badai kehidupan, kesusahan, duka terjadi dalam kehidupan perempuan Sunem. Anaknya laki-laki satu-satunya mati. Apakah perempuan Sunem ini berputus asa? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Perempuan Sunem ini bangkit dari kesedihannya dan ia pergi menjumpai Elisa, abdi Allah, untuk mencari pertolongan. Perempuan Sunem punya sebuah pengharapan bahwa anaknya yang mati pasti akan dibangkitkan kembali.
Asalkan ia mau datang berserah memohon dan kerendahan hati kepada Allah, maka pastilah Allah bertindak baginya. Firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Allah melihat ketulusan dan kebaikan hati perempuan Sunem yang selalu memperhatikan hambanya Elisa, yang selalu bersedia menolong Elisa dan bujangnya. Mujizat terjadi, anaknya yang telah mati dibangkitkan kembali. Di ayat 37 firman Tuhan berkata, perempuan Sunem itu bersyukur, ia berbahagia, terharu bahwa pengharapannya tidak sia-sia di dalam Tuhan. Ia beroleh berkat dan sukacita. Ia tersungkur menyembah dengan muka sampai ke tanah sebagai tanda syukur hormatnya kepada Tuhan. Saudaraku, jika kita menaruh pengharapan kita kepada Allah, maka pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Tetapi jika kita menaruh pengharapan pada manusia, maka kita akan menuai kekecewaan. Dan melalui kehidupan kita juga, bahwa setiap tugas pekerjaan merupakan berkat daripada Allah. Hendaknya kehidupan yang kita jalani ini bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa secara khusus. Kita juga berdoa untuk jemaat GKE Anugerah di Rung Bakung. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, betapa Engkau baik dalam hidup kami. Melalui firman-Mu, Engkau telah berbicara dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi buah keteladanan dalam perbuatan yang baik, supaya melalui hidup kami dapat memuliakan Bapa di sorga. Secara khusus, firman-Mu yang telah diwartakan, ia akan tinggal tetap dalam kehidupan kami, dan kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Kami berdoa untuk jemaat GKE Anugerah di Rung Bakung pada saat ini. Tuhan, Engkau menilik keberadaan dan kehidupan pendeta, penetua, diakon, bahkan jemaat Tuhan. Perhatikanlah mereka Tuhan, supaya segala kekurangan, segala pergumulan persoalan mereka, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Dan Tuhan mencukupkan, biarlah segala sesuatunya boleh terwujud terlaksana oleh karena Tuhan yang menyertai pelayanan yang ada di jemaat GKE di Rung Bakung. Terima kasih, saat ini kami bersyukur jikalau Tuhan juga memberkati Resort GKE Prukcahu, dari Bapak Ketua Resort, Bapak Ibu Pendeta, Vikaris, hamba-hamba Tuhan yang turut serta dalam mewartakan firman Tuhan, yang membaktikan diri dalam setiap pelayanan mereka. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka dapat melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Hikmat akal budi terus mengiringi kehidupan mereka, dimanapun mereka berada dan melayani Tuhan. Berdoa secara khusus untuk pemerintah kami, Kabupaten Murung Raya. Tuhan bekerja supaya Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, beserta genap jajarannya, dan pemerintah bersama dan seluruh masyarakat, anggota Dewan, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka, memberikan wejangan hikmat, supaya mereka diurapi Tuhan, dan mampu menjalankan terhadap pemerintahan ini, supaya mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Murung Raya ini. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, jika hari ini kami akan menyerahkan segenap aktivitas pekerjaan pelayanan kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan yang memberkati.
apa yang boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa harapan kami yang kami sampaikan dengan kerendahan hati di dalam satu nama berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.